Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang memproduksi karton box dan produk kertas lainnya, yakni adalah Sri Wahana Aditya Karta Tbk dengan kode emiten SWAT atau SWAT. Seperti yang saya katakan tadi, SWAT ini memproduksi produk kertas seperti karton box maupun paper cone dan juga paper tabung ya, paper tube. Berdiri sejak tahun 1990 ya. Mereka menyediakan carton box, paper tube, dan paper cone ya. Jadi kita akan melihat bagaimana bisnis SWAT yang satu ini ya, yang bergerak di bidang, kalau bisa dibilang ini adalah bidang konsumen. Jadi pastinya bagus teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan produk-produk daripada mereka. Yang pertama itu adalah unit kegiatan usahanya itu bergerak di dalam beberapa tiga produk ya di sini ya, yang bergelombang, kerucut kertas maupun tabung kertas ya. Kegunaannya apa sih? Pada waktu saya pertama kali baca, saya juga bingung dan akhirnya saya searching dan akhirnya saya tahu apa kegunaan dari karton bergelombang dan juga kerucut kertas sampai tabung kertas. Yang pertama adalah karton bergelombang ya. Digunakan sebagai tempat penyimpanan daripada kemasan transportasi, kemasan konsumen, kontak non langsung makanan kemasan, dan juga kemasan non makanan. Dan juga daripada karton ini, karton box ini, disediakan berbagai jenis-jenis, yakni adalah yang B, C, A, BC, dan BA. Yang pertama B itu cukup tipis, jadi untuk penyimpanan yang masih bersifat aman, boleh pakai yang Bluetooth. Kalau yang C ini lebih kuat, kalau A ini lebih besar lagi ya untuk pelindungan barang yang rapuh. Lalu yang terakhir adalah B, C dan BA ya, yang memiliki tingkatan yang lebih bagus lagi untuk pelindungan kepada produk-produk yang ingin dilindungi teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh daripada karton box yang bergelombang. Kita bisa lihat di sini ada yang tipis, yang lebih tebal lagi, terus yang lebih tebal lagi, sampai yang terakhir itu ada 2 lapis teman-teman ya, untuk pelindungan maksimal terhadap produk makanan maupun yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah produk kerucut kertas. Buat apa sih kerucut kertas ini? Coba teman-teman tebak. Untuk apa kerucut kertas ini? Saya kasih waktu 1 detik. Oke, habis. Jadi kerucut kertas ini berguna sebagai tempat penyimpanan benang ya teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki mesin jahit, itu bentuknya seperti ini. Jadi desain dalam bentuk kerucut untuk mempermudah dalam proses pengambilan benang untuk menjahit. Ya, jadi itulah kegunaan daripada kerucut kertas. Lalu selanjutnya kita akan melihat produk yang terakhir, yakni adalah tabung kertas. Seperti biasa saya kasih waktu 1 detik untuk menjawab. Ya, dan habis. Dan jawabannya tabung kertas adalah untuk produk-produk yang untuk digulung-gulung ya, seperti produk tisu, produk perekat, isolasi, lakban, dan lain-lain, itu menggunakan produk ini teman-teman ya. Kenapa pakai produk ini? Mungkin karena murah dan efisien, dan juga tahan lama dan kuat. Jadi kenapa mereka memakai produk yang satu ini? Ya, demikianlah sekilas tentang bisnis daripada SWAT ini sendiri yang bergerak di bidang produksi kertas, khususnya kertas carton box yang bergelombang, dan juga ada yang kerucut kertas untuk benang, lalu yang terakhir tabung kertas untuk produk-produk gulungan seperti tisu, bakban, isolasi, dan lain-lain. Lalu bagaimana keuangan dari SWAT ini sendiri ya? Kalau kita tebak, pasti sehat, karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak yang selalu konsisten dipakai. Siapa sih yang tidak pakai tisu? Siapa sih yang tidak pakai isolasi, lakban untuk keperluan sehari-hari ya? Lalu ada lagi kebutuhan untuk benang, untuk sebagai penjahit juga perlu. Lalu ada juga karton box yang bergelombang untuk kebutuhan pengepakan. Kita akan melihat keuangannya di RTI Bisnis. Dan beginilah penamakan fundamental daripada SWAT atau SWAT. Tadi saya sudah review sejenak dan saya simpulkan saham ini tidak menarik untuk diinvestasikan ya. Ya, kenapa? Dari awal kita bisa lihat di sini EPS-nya stagnan sekali. 1111 dan tidak ada indikator mereka membagikan dividen sejak IPO tahun 2018 teman-teman ya. Jadi untuk saham seperti ini saya kurang menarik. Saya kurang suka karena mereka jarang bagi dividen. Menandakan bahwa mereka memiliki kas yang tipis dan juga tidak selalu cuan ya teman-teman ya. Lalu kita akan melihat di sisi fundamental.
Operating profitnya itu lebih besar daripada net profit ya. B ini miliar dalam Indonesia, terus yang di bawahnya M itu juta. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, bagus, tapi masih kurang besar ya untuk profitnya, sehingga PR-nya cuma 349 dengan PBV 1,56 ya. Jadi semoga SWOT ini ke depan bisnisnya dapat lebih lancar ya. Saya kira mereka akan mendapatkan cuan yang lebih besar karena mereka bergerak di bidang konsumer ya. Siapa sih yang tidak butuh carton box yang bergelombang? Siapa sih yang tidak butuh tempat untuk membenangkan? Terus ada lagi yang produk untuk seperti tisu, lakban, dan lain-lain. Semuanya pasti butuh, tapi entah kenapa mungkin banyak saingan, banyak kompetitor, sehingga SWOT harus memperkecil labanya ya. Tapi kita lihat di sini operating profit marginnya 12%, cukup besar. Lalu net profit marginnya yang cukup tipis ya, cuma 0% ya. Jadi mungkin ada indikator bahwa mereka gagal berinvestasi, seperti dalam surat-surat berharga, seperti dalam obligasi, seperti dalam saham, mereka kurang piawai di dalam melakukannya. Jadi net profitnya cukup tipis sehingga mendapatkan cuan yang sangat tipis. Lalu di sisi liquidity, case-nya juga tipis, cuma 9%. Jadi tidak heran bahwa SWOT ini jarang bagi dividen. Malahan tidak pernah ya kalau kita lihat di sini ya. Liquid ratio-nya cuma 56%. Jadi meskipun dengan setiap aset-asetnya yang cepat dalam untuk dijual untuk dapat dipakai untuk membayar hutang itu cuma 56%. Ya. Jadi untuk SWOT ini sendiri sepertinya dalam keuangan dia masih kurang sehat. Tapi kita lihat di sini current ratio-nya 109%. Jadi untuk sementara current ratio-nya masih dapat untuk menanggung hutang jangka pendeknya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bilang, SWOT ini belum menarik untuk diinvestasikan. Jadi auto skip aja untuk saham yang satu ini dan kita cari saham yang lebih menarik. Kemarin kalau tidak salah hari Selasa, karena hari ini hari Rabu kan libur. Selasa kemarin masih ada hari bursa. Padahal sebenarnya kemarin itu hari Maulid. Tetapi karena pemerintah menggeser hari liburnya ke hari Rabu, maka hari Selasa menjadi hari bursa lagi ya. Alasan pemerintah menggeser hari libur itu supaya tidak ada yang namanya tangga terjepit. Kalau misalnya ada tangga yang terjepit antara hari libur, maka akan dijadikan hari libur ya biasanya ya. Dan pemerintah tidak mau terlalu memperbanyak hari libur untuk menghadapi gelombang ketiga yang tidak mungkin atau mungkin aja bisa terjadi ya. Jadi itu adalah antisipasi daripada pemerintah. Jadi SWOT ini ditutup pada hari Selasa naik 34,31%. Wow, saya cukup terkejut, tapi memang begitulah karakter daripada saham gorengan ya. Memang kadang-kadang fundamentalnya kurang bagus, tetapi harga sahamnya bisa naik satu hari, bisa arah. Saya skip dulu untuk yang SWOT, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.